Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Hujjajul Qiromah ditulis oleh Nawab Siddiq Hasan Khan, Ibnu Arabi menyatakan bahwa ketika Masih Ma'ud datang, dia akan disebut sebagai pendusta dan jahil, bahkan disebut sebagai pengubah agama. Itulah yang saat ini tengah terjadi kepadaku. Tuduhan-tuduhan demikian itulah yang dilontarkan kepadaku. Kapan manusia bisa beroleh keselamatan? Bila ia menutup pintu ijtihadnya dan sebagai gantinya malah memikirkan soal benar atau salahnya dakwahku. Tidak diragukan sedikitpun, memang ada beberapa perkara di luar pemahaman yang umum, jadi di luar pemahaman orang-orang umum. Tetapi mereka yang beriman kepada para utusan akan menunggu waktu secara husnudzon atau baik sangka atau berprasangka baik, sabar dan teguh hingga Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu kebenaran sejatinya baginya. Pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Nabi tidak bertanya, tetapi mereka menunggu sampai ada orang lain datang dan bertanya kepada beliau, lalu mereka memperoleh manfaat dari itu. Jika tidak, mereka tetap duduk dengan kepala tertunduk, tidak berani banyak bertanya. Menurut pandanganku, cara yang benar dan aman adalah berperilaku sopan santun seperti itu. Orang yang mengerti sopan santun kepada utusan dan tidak berupaya untuk mencoba mengerti, aku khawatir ia terjatuh. Saya ulangi lagi. Orang yang tidak mengerti sopan santun kepada utusan dan tidak berupaya untuk mencoba mengerti, aku khawatir ia akan terjatuh. Salah besar orang yang ingin mencapai tingkat hakul yakin hanya dalam satu hari. Ingatlah, ada prasangka dan ada pula keyakinan. Prasangka hanyalah perkara khayal. Tidak ada ketetapan tentang kebenarannya. Bahkan mungkin mengandung kebohongan. Tetapi dalam keyakinan terdapat cahaya kebenaran. Ada beberapa tingkatan keyakinan. Yang pertama dinamakan ilmu yakin. Tingkatan ini adalah tingkatan berdasarkan ilmu. Yang kedua yaitu tingkat keyakinan ainul yakin atau keyakinan penglihatan, atau juga keyakinan melalui panca indera. Yang ketiga, tahapan keyakinan yang disebut hakul yakin atau keyakinan yang
hakiki, keyakinan yang sejati, keyakinan yang benar, datuknya keyakinan. Misalnya, jika seseorang dari kejauhan melihat ada asap mengepul, berdasarkan pengalamannya, dia yakin ada api di tempat keluarnya asap itu. Karena biasanya di mana ada asap, di situ tentu ada api. Keyakinan seperti ini disebut keyakinan ilmu yakin. Kemudian ketika dia pergi mendekati sumber keluarnya asap dan melihat api di sana, maka semakin yakinlah dia akan adanya api itu. Keyakinan seperti ini disebut keyakinan yang pada tingkat ainul yakin. Selanjutnya, ketika ia menyentuhkan tangan pada api dan merasakan panasnya api itu, dia menjadi sangat yakin bahwa itu adalah api dan tangannya terbakar. Inilah yang disebut tingkat keyakinan hakul yakin, keyakinan yang hakiki, keyakinan yang benar, datuknya keyakinan. Banyak orang yang belum lepas dan bebas dari prasangka. Apabila menurut sunatullah, pasti ada cobaan atau ujian pada para utusan yang datang dari Allah Ta'ala. Lalu bagaimana mungkin aku bisa datang tanpa cobaan atau ujian? Orang beriman seharusnya berpikir bahwa datangnya cobaan itu diperlukan. Mungkin para mukmin sejati tidak akan hancur dengan cobaan seperti itu. Bahkan dia akan meningkat imannya dengan cobaan itu. Orang-orang yang tersandung dan menderita kerugian dengan cobaan yang biasa karena mereka tidak mengambil pelajaran dan menuai hikmah dari masa para nabi, seperti misalnya masa Nabi Musa alaihissalam dan masa Nabi suci Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Demikian pesan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Mujaddid abad ke-14 Hijriah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.